Anda sudah pakar, nafsu itu ada berapa? Al-Quran tidak membeda-bedakan nafsu. Enggak, Anda pakar sudah mengetahui nafsu. Saya nggak pernah pakar halusinasi, saya pakar Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan apa? Coba sebutkan macam-macam hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat berapa ayat berapa? Coba surat berapa ayat berapa? Surat. Macet. Ada. Silakan. Surat berapa ayat berapa? Tunggu sebentar. Di mana ada nafsu dibeda-bedakan? Nafsu ini nafsu. Ada. Ya silakan, tunjukkan di mana. Tunggu sebentar, jangan langsung. Bukannya mempersiapkan diri sebelum naik. Ini gimana? Di situ Anda naik, di situ Anda baru cari-cari. Tidak, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Cuman tempatnya di mana? Itu begini Pak Rahman, coba dengarkan Ya. Pak Rahman. Kita diskusi dengan baik ya Pak Rahman ya. Oke, siap. Kekristenan itu berbicara bagaimana seorang manusia itu harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga dengan cara melakukan apa yang Bapa di sorga inginkan. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan. Silakan. Ya. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan KTP-nya tertulis agama Kristen, bukan begitu. Tapi bagaimana dia membuat hidupnya dikendalikan mengikuti apa yang Bapa di sorga mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, apa itu? Nah, caranya dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, yang tinggal di dalam hati dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seseorang itu akan menuntun seseorang itu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu tentang agama Kristen. Agama Islam pun demikian. Sebentar. Agama Islam pun demikian. Agama Islam itu berbicara bagaimana Anda harus menjadi abdunya Allah, Abdullah. Makanya di dalam Quran surat berapa itu dikatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah terhafal. Betul. Jadi, sekarang bagaimana caranya Anda menjadi hambanya Allah? Mengikuti Allah, caranya bagaimana? Dengan cara ngikutin Muhammad. Betul nggak? Apa Allah pernah turun di bumi? Makanya itu saya bilang, sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengerti bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan, caranya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Nah, sama di dalam agama kalian. Bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Robnya? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robnya juga. Ikuti, bukan Rab. Ini gimana nih orang nih? Sebentar. Kalau orang mengikuti iblis, patuh kepada iblis, tunduk takluk kepada iblis, Robnya dia Allah atau iblis? Iblis. Iya. Sekarang Anda patuh, tunduk, mengikuti Muhammad. Berarti Rob Anda Muhammad. Tidak semua. Nggak sadar-sadar Anda itu Muhammad, saudaraku. Bagaimana? Tidak semua. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak. Bagaimana pernyataan Yusuf PI, pernyataan Gus Wafi, pernyataan Daman Al-Mantiki bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak begitu penjelasannya Gus Wafi. Saya ikuti. Ini salah. Silakan jelaskan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Rab itu apabila diikuti oleh kalimat berikutnya maka menuntut kepada Rab rumah misalnya. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Islam nggak? Tidak. Terus Muhammad itu Robnya siapa? Saya bersahadat. Dengar ya Pak Rahman. Ya. Kalau seseorang mengikuti Allah, menjadikan Allah sebagai kepalanya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupnya, maka orang tersebut menjadikan Allah sebagai Robnya. Setuju? Ya. Kalau seseorang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, iblis sebagai kepalanya, iblis sebagai yang mengendalikannya, berarti dia menjadikan iblis sebagai Robnya. Setuju?
Ya, Nah, sekarang saya tanya, bukankah umat muslim berbuat demikian kepada Muhammad? Patuh, menjadikannya pemimpin, menjadikannya kepala, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus mengikut sami'na wa ta'na, betul nggak? apakah semua yang Makanya saya bilang, Tunggu dulu, Lady. Rob Jangan kalian itu Allah dan Itu. Muhammad. Gimana? Apakah semua yang dilakukan Muhammad saya ikuti? Sekarang saya tanya, wajib nggak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Tidak semua. Anda durhaka kepada. Oke, coba buka surat Al-Ahzab ayat 36. Coba sebutkan satu dalil bagaimana Muhammad mendekati istrinya. Coba bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil, Edis. Ya, saya bagaimana menunjukkan Muhammad dalilnya. mendekati istrinya. Pak Rahman, saya menunjukkan kepada Anda dalilnya. Buka surat Al-Ahzab nomor 36. Bagaimana Muhammad mendekati istrinya? Sebutkan Saya bukakan. Saya akan bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 kepada kalian. Kalian berani durhaka kepada Muhammad. Bentar ya. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Saya akan bukakan kepada kalian. Ini kalian ini berani-beraninya kalian menantang Muhammad. Kalau Muhammad sudah bicara, kalian itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu. Kalau itu perintah dari Allah. Oke, sekarang. Nih. Saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang harus umat muslim perbuat kepada Muhammad. Nih, makanya kalian ini nggak sadar mempertuhan Muhammad. Coba, saya bacakan ya. Nih. Silakan. Dan tidaklah patut. Nih, Qur'annya, suratnya nih. Surat Al-Ahzab nomor ke-36. Oke. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, kalau Allah dan Muhammad sudah menetapkan ketetapan, apakah kalian punya pilihan lain? Sebagai Rasul saya ikut. Jadi Muhammad bukan Rasul, kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Nabi. Jadi Muhammad kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan, begitu. Dalam konteks membawa risalah dari Allah. Tunggu dulu Adi, supaya Anda sedikit tahu tentang Islam. Pada saat membawa risalah dari Allah namanya Rasul. Pada saat membawa, misalnya begini, di Arab itu kan bajunya orang baju panjang. Tahu enggak? Rasulullah itu selama hidupnya selalu pakai baju panjang. Apakah saya sekarang mengikuti baju panjang? Di mana dalam Quran Muhammad selalu pakai baju panjang? Di sebelah mana? Ya, Rasulullah selalu Udahlah, pakai nggak baju usah panjang. mengalihkan isu. Gini saja, begini. Itu artinya Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Kenapa? Tidak bisa kami menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kami tanpa menjadikan Yesus sebagai Rob kami, tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kami. Begitu juga kalian tidak mungkin menjadikan Allah sebagai Rob tanpa menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian pula. Oke, bisa nggak patuh sama Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Risalah yang dibawa sebagai Rasul saya harus patuh. Sebentar, bisakah seorang Muslim patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah seorang Muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tidak bisa. Makanya saya bilang, Muhammad itu sebenarnya pengejawantahan daripada Allah itu. Tidak semua. Masalahnya begini, masalahnya Muhammad ada di kuburan. Tapi rohnya di mana? Nggak tahu katanya saya. Itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tanya saya gimana ini. Edis, roh itu mati tidak? Dengar. Dengar Edis. Di manakah Muhammad berada? Dengar. Di manakah Muhammad berada? Nih,
Banyak orang Islam berpikir, berhalusinasi bahwa Muhammad ada di surga. Ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nih ya. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini umat muslim ini harus kita ajar mereka ini supaya mereka tahu dengan Al-Quran. Nih, dengar. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ini Muhammad nih. Yohanes 5:30 Edis. Lari lagi kemana? Berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Edis, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku intinya sendiri. Begini, Pak Rahman. Itu di Bible Anda. Pak Rahman, intinya begini. Saya mempertuhan Bapa di sorga dengan cara mempertuhan Yesus. Saya mempertuhan Yesus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Selesai. Tidak, saya tidak selesai. Salah. Coba apa itu mempertuhan? Sebenarnya dulu apa itu mempertuhan? Tunggu dulu, syahadatnya Islam itu kau bisa dengar? Enggak usah masalah syahadat. Apa itu mempertuhan? Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul itu Oke, sekarang saya tanya, apa itu mempertuhan? Mempertuhankan, tunduk patuh dan kepada Sang Maha Pencipta. Itu mempertuhan pencipta. Saya nggak tanya mempertuhan pencipta. Saya tanya mempertuhan. Ada nggak sebentar? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Coba buka KBBI. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Nah, hawa nafsu yang mana? Oke, mempertuhan iblis saja. Dengan cara bagaimana orang mempertuhan iblis? Mengikuti kehendak iblis. Oke, dengan cara mengikuti kehendak iblis. Dengan cara bagaimana Anda mempertuhan Muhammad? Dengan cara mengikuti kehendaknya Muhammad. Biar Anda puas. Makanya saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini. Tidak semua saya ikuti. Tidak semua Anda ikuti. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Betul nggak? Itu ketetapan Rasul. Beda dengan Nabi, saudaraku. Ini Aidis. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Pernahkah Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Tidak pernah. Terus kenapa Anda mau mengatakan Muhammad ngarang bebas? Kadang-kadang nggak ini. Makasih. Ada begini. Apakah ada hadis bagaimana Muhammad Rasulullah mendekati istrinya? Dengarkan dulu. Apakah ada hadis yang kau dapatkan bagaimana cara Rasulullah mendekati istrinya? Dan kalian ikuti kan? Bagaimana? Ada enggak hadisnya? Ada. Dan kalian ikuti kan? Saya tidak ikuti karena tidak ada hadisnya. Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah teladan dari Rasul, betul nggak? Mengikuti kan? Bukan menyembah. Diperintahkan nggak Anda mengikuti Muhammad? Mengikuti kan? Sebentar. Umat muslim wajib diperintahkan mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Umat muslim diperintahkan wajib mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti risalah yang dibawa oleh Muhammad. Ini ditanya apa nggak dijawab? Silakan Anda di bawah. Ditanya nggak dijawab. Begini teman-teman. Sebenarnya banyak orang terjebak dengan istilah-istilah menyembah, beribadah, dengan pengertian-pengertian yang sudah kadung salah di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh.